Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam ini, tertulis dalam Markus 10, ayat 45. Demikian firman Tuhan. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, dalam dunia yang seringkali penuh dengan kepentingan diri dan perpecahan, panggilan untuk mengasihi dan melayani sesama merupakan inti dari ajaran Kristus. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas bumi, Ia memberikan contoh sempurna tentang pelayanan kasih yang tidak terbatas. Ia tidak datang untuk dinikmati dan dihormati sebagai raja semata, melainkan sebagai hamba yang rendah hati yang siap untuk melayani setiap orang yang Ia temui. Mengasihi sesama bukan sekadar memberikan kasih secara emosional, tetapi juga berarti bersedia mengorbankan diri untuk kepentingan mereka. Ia menunjukkan hal ini melalui setiap tindakannya, dengan penuh kasih menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa, dan mengajarkan firman Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Bahkan di saat-saat sulit, Ia tetap setia pada misinya untuk melayani umat manusia. Tantangan bagi kita sebagai pengikut Kristus adalah untuk mengikuti teladannya. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama dengan tulus, mengangkat mereka yang terjatuh, dan memberikan harapan bagi yang putus asa. Bukan hanya pada saat kita merasa nyaman, tetapi juga ketika kita diuji atau diabaikan. Mengasihi sesama bukan sesuatu yang mudah, tetapi dengan Kristus yang menguatkan kita dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia, yang memberi kekuatan kepada kita. Satu-satunya cara untuk mengasihi adalah dengan melayani. Dan satu-satunya cara untuk melayani yang sejati adalah dengan mengasihi. Kedua prinsip ini saling berhubungan, saling melengkapi dan menguatkan. Ketika kita mengasihi sesama, kita akan dengan sukacita melayani mereka tanpa pamrih. Sebaliknya, ketika kita melayani sesama, kita menyatakan kasih kita pada mereka melalui tindakan konkret. Saudaraku, dalam sebuah kota kecil, tinggallah seorang wanita tua bernama Maria. Ia sudah berusia lanjut, dan tinggal sendirian di rumah kecil yang sederhana. Meskipun hidupnya terbatas oleh usia dan kesehatannya, dia selalu terlihat ceria dan penuh kasih. Setiap hari, Maria membawa beberapa kotak makanan dan pergi ke tempat penampungan untuk tunawisma di kota itu. Dia akan berjalan dengan langkah pelan dan berhenti untuk berbicara dengan setiap orang yang dia temui di jalan. Maria mengenal mereka dengan nama, mendengarkan kisah mereka, dan berdoa bersama mereka. Tidak hanya memberikan makanan, Maria juga membantu mencuci pakaian, dan membereskan tempat tidur untuk mereka. Ia mengajarkan beberapa anak tunawisma membaca dan menulis, memberikan harapan bahwa mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Suatu hari, seorang wanita muda yang terlunta-lunta ditemukan duduk di tepi jalan, menangis tanpa henti. Tanpa ragu, Maria mendekatinya dan duduk di sampingnya. Tanpa bertanya, Maria menggenggam erat tangan wanita muda itu, dan hanya mendengarkan dengan penuh perhatian.
Wanita muda itu akhirnya menceritakan kisah tragis di balik keputusasaan-Nya. Maria dengan penuh kasih menghibur dan memberikan nasihat bijaksana. Setiap hari, Maria mengunjungi wanita muda itu dan membantunya mengatasi masalahnya. Dia menjadi sosok seperti nenek bagi wanita muda itu, memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus. Melalui perhatian dan pelayanan Maria, wanita muda itu akhirnya mendapatkan kepercayaan diri dan kekuatan untuk bangkit dari kegelapan masa lalunya. Dia menemukan pekerjaan dan mulai membangun hidup yang lebih baik. Maria adalah contoh nyata tentang bagaimana mengasihi dan melayani sesama. Walaupun usianya sudah lanjut dan keterbatasannya fisik, dia tidak pernah berhenti memberikan kasih dan melayani dengan sukacita. Kehadirannya yang sederhana memberikan harapan dan perubahan yang besar bagi orang-orang yang dia layani. Kisah Maria mengajarkan kita bahwa tidak ada usia, status, atau keterbatasan yang bisa menghalangi kita untuk mengasihi dan melayani sesama dengan tulus. Saudaraku, mengasihi dan melayani sesama bukanlah sekadar tugas sosial atau perbuatan baik yang bersifat sesaat. Ini adalah panggilan yang mendalam dan rohaniah bagi setiap pengikut Kristus. Ketika kita mengasihi dan melayani sesama, kita merefleksikan kasih Allah kepada dunia ini. Kasih adalah bahasa universal yang dapat menyembuhkan luka hati, menyatukan perbedaan, dan memberikan harapan di tengah kegelapan. Saat kita memberikan kasih dengan tulus kepada sesama, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan penuh kasih, memiliki dampak besar bagi orang lain. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah senyuman, kata-kata penyemangat, atau uluran tangan untuk membantu. Melalui tindakan-tindakan tersebut, kita dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Saudaraku, mengasihi dan melayani sesama juga membawa berkat bagi diri kita sendiri. Ketika kita berinvestasi dalam kehidupan orang lain, kita juga tumbuh dalam kedewasaan dan penuh belas kasih. Pelayanan kasih memperluas hati kita, membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, dan mengasah karakter kita untuk menjadi semakin seperti Kristus. Ingatlah, pesan Kristus dalam Markus 10 ayat 45, bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jika Tuhan Yesus, sebagai Raja seluruh dunia, tidak ragu untuk melayani, berarti kita sebagai pengikutnya pun harus siap untuk melayani dengan sukacita. Jadi, mari kita hidup dengan penuh kasih dan pelayanan, memancarkan terang kasih Kristus kepada dunia yang membutuhkan. Mungkin tidak semua orang dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita semua dapat melakukan sesuatu untuk mengasihi dan melayani sesama dengan cara yang khusus dan penuh kasih. Akhir kata, jadilah saksi kasih Kristus dimanapun Anda berada. Mari bergandengan tangan dalam kasih dan pelayanan, memberikan cahaya di tengah dunia yang kadang gelap ini. Dengan mengasihi dan melayani sesama, kita dapat meresapi makna sejati kehidupan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami.
Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru, dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.